Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin meluas dan sudah tersebar di 18 provinsi dan 190 kabupaten kota. Aliansi Organisasi Peternak, Mahasiswa dan Tenaga Kesehatan Hewan Indonesia pun meminta pemerintah segera menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB, sehingga penanganannya lebih khusus dan intensif. DPR RI melalui Komisi 4 mendesak pemerintah untuk mulai menghidupkan sense of crisis atau kewaspadaan di dalam upaya penanganan PMK yang melanda Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Fransiskus Lema mengatakan, Kementerian Pertanian harus segera berkomunikasi dengan Presiden perihal kondisi dan fakta di lapangan karena penyebaran dan dampak wabah PMK ikut menghantam sektor ekonomi masyarakat. Menurut Yohanes, penyebaran wabah PMK akan berdampak hubungan internasional dalam konteks perdagangan tentang kondisi hewan ternak di Indonesia yang dinilai mengkhawatirkan, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kewaspadaan agar upaya penanganan wabah PMK dilakukan dengan maksimal. Mestinya hari ini pemerintah sadar dan mestinya Kementerian Pertanian sudah harus berani bicara dengan Presiden. Sampaikan kondisi real di lapangan seperti apa. Mungkin tingkat mortalitasnya masih kecil, mungkin ada tingkat kesembuhan. Tetapi dampak dari PMK ini bukan saja pada aspek mortalitasnya, tetapi multidimensional effect atau efek multidimensional, ya, pada berbagai aspek, terutama aspek ekonomi, ya. Banyak ahli juga sudah banyak bicara soal dampak hal ini. Belum lagi kalau persepsi ataupun image internasional yang melihat bahwa peternakan Indonesia itu tidak aman, ya. Australia itu sudah memberikan warning kepada masyarakatnya untuk hati-hati masuk ke Indonesia karena peristiwa PMK ini. Nah, ini tentu akan ada dampak secara perdagangan internasional. Ya, hari-hari ini harga sapi, harga ternak kita pasti juga sudah anjlok. Dan ingat, kalau kita belum bisa mengidentifikasi asal muasal virus PMK yang masuk ke negara kita, dari mana, kita juga akan kesulitan untuk bisa menghasilkan vaksin. Saat ini, virus PMK masih dalam tahap penyelidikan oleh pemerintah dan mitra kerja terkait. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah, masyarakat disarankan untuk menyembelih hewan kurban di rumah potong hewan atau RPH. Akan tetapi, hal ini dinilai sulit karena masyarakat sudah terbiasa menyembelih hewan kurban di masjid-masjid terdekat. Ditemui usai konferensi pers di Media Center DPR RI, anggota Komisi 9 DPR RI Nabil Harun meminta pemerintah mensosialisasikan pemotongan hewan kurban di RPH dengan melibatkan organisasi masyarakat atau agama untuk mendukung hal tersebut. Investigasi terhadap para penjual hewan kurban juga harus dilakukan untuk membuktikan hewan kurban dalam keadaan sehat dan layak untuk disembelih. Menurut saya, bagaimana pemerintah dan stakeholder ini bisa mengajak peran serta masyarakat untuk bersama-sama memikirkan ini harus ngapain, dan setelah harus ngapain apa yang harus dilakukan, terus pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat. Karena pemerintah, mohon maaf, dengan anggaran sebesar apapun kalau tidak melibatkan masyarakat tidak akan bisa jalan. Saran yang sama diusulkan oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Tulus meminta agar pemerintah mempercepat investigasi terhadap laju distribusi hewan ternak, termasuk impor hewan ternak dari luar negeri, karena terdapat kemungkinan penularan PMK yang berasal dari impor hewan. Sebab di Indonesia telah lama tidak ditemukan adanya virus PMK. Nah, yang paling utama adalah kita minta agar pemerintah juga melakukan review terhadap kebijakan impor daging yang saat ini berbasis zona base, yang tadinya kontra base, sehingga kita minta untuk itu bisa kembali ke policy kontra base, di mana impor itu dilakukan dari negara yang bebas PMK. Walaupun kita harus juga mendorong, tadi saya katakan, ini harus diinvestigasi penyebabnya itu dari mana. Karena kita ini sudah bebas PMK, tiba-tiba muncul, itu pasti ada sebab musabab, dan itu diduga kuat pasti berasal dari luar negeri.
Tak hanya itu, DPR RI juga terus mendorong percepatan dan pemerataan vaksin PMK, mengingat waktu Hari Raya Idul Adha semakin dekat. Sementara penanganan di lapangan masih terlihat biasa-biasa saja. Seluruh upaya dari berbagai sisi perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak PMK dari berbagai sektor, baik kesehatan masyarakat, hewan ternak, maupun ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.